Ibadah Sabtu Sunyi GKJ Pekalongan, Sabtu 3 April tahun 2021 dengan tema Pengharapan di Tengah Duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Dalam ibadah ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para murid Yesus setelah Yesus disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Mari kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Mari kita memasuki saat hening. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 401, bait yang pertama dan kedua. Makin dekat Tuhan kepadamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. KJ 26 bait 1, mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. KJ 26 bait 3. Ini saja andalanku.
saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lelung, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan dalam ibadah Sabtu Sunyi ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, renungan di ibadah Sabtu Sunyi ini dengan tema pengharapan di tengah duka. Jikalau kita berbicara tentang duka, maka yang identik dengan itu adalah jikalau kita menyaksikan pengalaman adanya kematian. Terutama jikalau kematian itu terjadi pada diri orang-orang yang kita kenal, apalagi orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, pandemi telah berlangsung setahun lebih, dan ada sangat banyak pengalaman duka yang dialami oleh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Bahkan barangkali kematian di masa pandemi ini menjadi pengalaman duka cita yang berbeda dari biasanya. Barangkali menjadi pengalaman duka yang lebih pedih dan lebih sunyi. Saya pernah 2 kali melayankan ibadah pemakaman untuk orang terkasih yang meninggal, harus dengan protokol COVID-19. Memakamkan orang dengan protokol COVID-19
adalah pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang membuat hati ini teriris, karena di sana suasananya begitu sepi, begitu sunyi. Tidak boleh ada kerumunan dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Yang biasanya pemakaman dihadiri oleh sekian banyak orang, nyanyian-nyanyiannya bergema dari suara banyak orang. Ketika harus dengan protokol COVID, hanya 1-2 orang yang hadir dan suasana menjadi begitu berbeda. Tentu kita juga berempati, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan dalam situasi seperti itu. Karena banyak yang kemudian tidak bisa memberikan ungkapan cinta yang terakhir kali kepada mendiang yang sudah meninggal. Bahkan tidak bisa mendampingi di saat-saat terakhir ia pergi untuk selama-lamanya. Tentu ada perasaan sedih, tentu ada perasaan kehilangan, barangkali perasaan bersalah dan prihatin. Namun apa boleh buat, ada banyak orang yang kemudian harus dimakamkan dengan cara yang tidak normal. Dan barangkali banyak orang berpikir jenazah yang probable atau yang positif COVID-19 dimakamkan dengan cara yang tidak sewajarnya dan tidak selayaknya. Sungguh pengalaman duka yang luar biasa. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya Yesus Kristus hampir saja mengalami perlakuan yang serupa, dalam arti ketika ia mati, Yesus hampir saja dimakamkan dengan cara yang tidak layak. Bahkan hampir saja Yesus tidak dimakamkan sama sekali. Yesus tidak dikuburkan sama sekali. Bisakah kita membayangkan seandainya Yesus tidak dikuburkan? Kita tahu bahwa dalam tradisi hukuman salib, ada banyak penjahat, ada banyak terdakwa, ada banyak orang yang dijatuhi hukuman mati dengan salib itu, yang memang akhirnya tidak dikuburkan. Mayatnya menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai yang mematoknya secara berkerumun. Itu adalah hukuman yang keji, yang paling tidak terhormat pada saat itu, dan dipandang hina siapapun orang yang dihukum salib. Yesus pun hampir mengalami hal serupa. Apalagi waktu itu Yesus meninggal di hari Jumat, besoknya adalah hari Sabtu, hari Sabat. Yesus meninggal sudah sore hari, hanya ada sedikit waktu, dan malamnya orang sudah tidak boleh beraktivitas karena persiapan Sabat. Dan kita tahu di hari Sabat orang tidak boleh beraktivitas, termasuk tidak boleh memakamkan atau menguburkan orang yang sudah meninggal. Syukurlah dalam bacaan kita tadi dikisahkan ada orang baik yang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea. Dia orang yang kaya. Injil yang lain mengatakan dia adalah anggota dari imam besar, anggota dari Sanhedrin. Dia adalah pemuka agama Yahudi yang menaruh simpati bahkan menjadi murid Yesus. Yusuf Arimatea meminta kepada Pilatus agar jenazah atau jasad Yesus itu diturunkan, dan biarlah Yusuflah yang kemudian mempersembahkan makam yang baru dibuatnya itu, salah satunya adalah untuk Gusti Yesus. Matius 27 ayat yang ke-59 mempersaksikan begini. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi jasad Yesus dipulasara, dirawat dengan baik, ditutup dengan kain lenan yang putih bersih dengan terhormat. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi Yesus akhirnya ditolong oleh Yusuf Arimatea, diberikan kain lenan yang putih bersih, diberikan kubur yang baru. Inilah
contoh orang baik yang berjasa bagi Yesus yang waktu itu sudah wafat. Tidak hanya Yusuf Arimatea yang memberikan perhatian secara khusus bagi jasad Yesus. Syukurlah pula ada 2 orang bernama Maria. Ayat yang ke-61 mencatat, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jadi ada orang-orang yang duduk di depan kubur Yesus. Barangkali mereka meratap atau menangis atau bersedih, merasa kehilangan. Mereka bersedih karena tidak bisa merawat jenazah Yesus, sang guru yang selama ini dipuja, dikagumi, dan disembah oleh mereka. Bayangkan perasaan 2 perempuan ini. Tentu ada rasa kecewa di saat mereka tidak bisa mengungkapkan cinta kasih dan penghormatan yang terakhir bagi sang guru yang sudah wafat. Maka di dalam kisah lain merekalah orang yang kemudian buru-buru pagi-pagi benar ketika Paskah tiba datang ke kubur untuk memberikan rempah-rempah bagi jenazah Yesus. Singkat cerita, Yesus pun dikuburkan dengan layak, dengan pantas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi adalah pengenangan kita akan peristiwa Yesus yang wafat, Yesus yang sendiri, Yesus yang berada dalam kegelapan kubur pada waktu itu. Ada duka yang juga dialami oleh para murid. Namun pengalaman kegelapan, pengalaman kesepian, pengalaman kesunyian, dan juga pengalaman duka itu ternyata bukanlah akhir dari kisah Yesus. Ada pengharapan di tengah duka. Paling tidak melalui peristiwa Yesus yang ditolong oleh orang-orang yang baik itu, kita bisa belajar sesuatu. Bahwa orang-orang yang sedang berduka dan bersedih membutuhkan uluran tangan dan cinta kasih dari orang-orang baik. Barangkali orang-orang baik itu adalah kita semua yang diundang oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan, perhatian, dan dukungan kepada mereka yang berduka. Atau sebaliknya, jikalau kita adalah orang yang sedang berduka, sedang merasa kesepian, ada dalam kegelapan dan kesunyian, selalu ada harapan untuk kita. Karena Allah pasti mengutus orang-orang baik yang menolong kita, memberikan bantuan dan perhatian. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, pengalaman duka cita, pengalaman kesepian, hidup dalam kesunyian dan penuh dengan misteri yang gelap barangkali tidak kita inginkan. Namun bukankah terkadang kita sampai pada tahap dan fase seperti itu? Di saat gelap itu melanda, di saat kita bergumul, bahkan di saat kita merasa sendiri. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa selalu ada harapan di tengah duka. Barangkali pandemi belum usai, barangkali pergumulan kita juga akan terus ada. Tetapi mari kita terus mengingat, Tuhan Allah pasti menolong kita melalui orang-orang baik. Dan jangan sampai kita kehilangan harapan. Karena di balik duka selalu ada harapan di dalam Tuhan yang hadir dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mengambil saat ini sejenak untuk merenungkan kisah Sabtu Sunyi dan kita belajar tetap berharap meskipun ada duka yang kita alami. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda
dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memasuki doa syafaat. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami yang hidup dalam berbagai pergumulan. Di saat hidup kami mengalami kegelapan, seperti Yesus berada di dalam kegelapan kubur dan kematian. Seperti para murid yang berduka karena ditinggal oleh Yesus, Sang Guru. Hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkan doa kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami mohon agar Allah senantiasa memberi kekuatan. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang Engkau panggil untuk melayani. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami, Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang bersedih. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dengan penuh pengharapan. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita diiringi oleh berkat Tuhan yang akan senantiasa menerangi langkah hidup kita. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kekuatan dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.